yang sudah
mulia, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang berkah. Salawat dan salam serta selalu kita kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai umatnya yang senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kembali kepada Allah dan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, itu marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan pengajian kita yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mana kita biasa setiap malam Selasa mempelajari yaitu kitab hadis Nabi. Jadi tentunya sangat perlu dan penting bagi kita sebagai orang yang mengakui sebagai sebuah Nabi. Insyaallah dan kita terus sama-sama taklim menjadi kita pikir hadis. Insyaallah kita akan kaya dengan ilmu dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pasal menjelaskan di dalam sunnah-sunnah yang tidak. Kawisan kita rafa satu tidak dan disunahkan apabila mengangkat kepalanya untuk tidak ayakula sesungguhnya dia ucapkan sami Allahu liman hamidahu. Kalimatnya semua liman Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Berjastawa qaiman apabila dia telah tegak berdiri, qala dia ucapkan Rabbana lakal hamdu milku samawati wa milku al-ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Kepada Tuhan kami kepada mula segala bukti sepenuh lapisan langit dan sepenuh lapisan bumi dan sepenuh apa yang menghadapi dari sesuatu sebagainya. Wa yajibu munfaridu wa imamu mahsurina artinya di dalam sunnah-sunnah ideal ya, karena di dalam setiap perpindahan ruku sunnahnya adalah bertakbir dari berdiri ke ruku takbir, dari ruku ke iktidal bukan takbir tapi sami liman hamidah, dari iktidal ke sujud takbir, dari sujud ke duduk ada dua sujud takbir, semua takbir. Perpindahan antara rukun fi'liyah kecuali perpindahan antara ruku dengan iktidal, maka disunahkan lafaz sami Allahu liman hamidah ya. Ini pendapat utama di dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau di dalam mazhab imam lain ya enggak masalah, asal kita tahu dalilnya ya. Jangan asal ikutan seperti itu. Jangan orang pergi haji, pergi umroh, sholat di Masjidil Haram, modelnya seperti ini, pulang-pulang ikutin. Kita nggak tahu yang dipakai oleh imam tersebut mazhab apa nih. Ya, meskipun semuanya setiap mazhab mempunyai dalil tersendiri. Ya, tapi kalau kita hanya menguasai mazhab Imam Syafi'i,
Ya seharusnya semua di dalam aspek ibadah yang memungkinkan kita laksanakan menurut Imam Syafi'i dia lakukan. Itu jangan campur aduk, itu bahaya. Ya, campur aduk itu bahaya. Jadi kalau di Mekah itu kan ada yang mengatakan mazhabnya Imam Malik, ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika dia rukuk menuju tidak, itu bukan semua hamidah, tapi Rabbana lakal hamd. Imam Syafi'i tidak, Rabbana lakal hamd setelah berdiri tegak dalam keadaan tidak. Ya, baru baca Rabbana lakal hamdu milkis samawati wa milkil ardi wa min masyi'ta min syai'in ba'du. Gitu. Tapi ketika berpindah itu bacanya sami Allah liman hamidah. Ya. Dan kalau kita ini jalan itu kita. Ya sebenarnya ada dalil, ada hadis di antara yang menerangkan tentang Rasulullah ketika ruku kemudian baik tidak apa yang diucapkan. Ya, mungkin imam yang lain dapat hadis yang beda. Kalau Imam Syafi'i dapat hadisnya ya seperti ini. Ya. Ini sunnahnya seperti itu. Ya. Kemudian wa yajidu munfaridu wa imamu mahsurina ra'du bitakbiri, dan sunnah menambahi orang yang sholat sendiri dan seorang imam yang mahsur, yang mahsurin artinya imam yang terdiri, ra'du bitakbiri memiliki keagungan. Artinya ra'du bitakbiri ridho dengan dipanjangkan daripada itu tidak. Maka disunahkan membaca akhlas sanai wal mati ahaqu ma qala lakum wa kullana laka abdun kama lima ataita wala ya lima malaka wala yang kau terjadikan jatuh. Nah, jadi sunnah setelah membaca Rabbana lakal hamdu sampai Insya'in ba'du ditambahin, ya, ditambahin akan daripada bacaannya. Nah, ya, karena ini memang tidak termasuk rukun pasir yang pendek. Jadi ditambahin kalimat terlibat tidak banyak, yang sedikit, yaitu alasannya bahwa ini ya Tuhan yang patut mendapat pujian dan memiliki keagungan. Ahakku makhluk abdi, yang paling patut apa yang dikatakan oleh seorang hamba, wa kuluna laka abdun, dan kami semua untukmu. Ya, sebagai hamba, la manika min abaika, tidak ada yang menghalangi ketika apa yang kau berikan, wala mutia lima mulaka, dan tidak ada yang memberi ketika apa yang kau cegah, wala yang kau terjadi di kau jatuh, dan tidak ada manfaat kekayaan bagi pemilik, ya, kekayaan di sisimu. Ya, artinya ini sunnah ditambahin doa ketika tidak, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendiri tidak berjamaah. Siapa lagi? Bagi orang imam yang dimana makmumnya itu kalau bacaan doa ketiga tersebut dipanjangin, ditambahin lagi. Tapi kalau makmumnya kemungkinan tidak itu, udah jadi baca ini jangan, gitu ya, jangan dibaca daripada doa ini. Karena kalau imam mengikuti nafsunya, ini kasihan makmum. Dari makmum yang tua, makmum yang sudah bujur, makmumnya dalam keadaan sakit, ada mungkin makmum lagi nahan buang hajat, jangan cepat-cepat. Nah, jadi imam tahu kondisinya. Karena daripada makmum yang ada di belakangnya. Nah, kemungkinan ridho ini sudah dibaca. Tapi kemungkinan tidak ridho artinya banyak halangan, ya udah nggak usah dibaca. Ya, itu sunnah. Kemudian waktu sufi tidak disania disuki, dan sunnah kunut di dalam iktidal rakaat yang kedua pada sholat subuh. Wa'abduhu, dan yang paling utama ialah Allahumma dini biman hadaita wa afini biman afaita wa tawallani biman nawaita
وبارك لي فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. Nah, ini bacaan doa kunut ya ketika melaksanakan daripada sholat subuh pada rakaat kedua dan posisinya ketika itu tidak kesunnah ya gitu. Ya. Memang di dalam bacaan doa kunut itu ada beberapa versi ya. Di dalam kitab Azkar disebutkan yang pertama, yang kedua, tiga. Tapi yang paling afdol di antara bacaan doa kunut adalah yang kita sering baca. Ini itu kalimatnya. Tapi bagi sholat berjamaah, kalau sholat sendiri semua dibaca. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, wajib imam bila berjanji dan mengucapkan imam dengan lafaz jamaah. Artinya kalau imam berjamaah, kemudian bacanya jangan Allahumma ini, tapi diganti dengan Allahumma dina liman hadaita wa afina. Karena imam itu membaca doa ini mengajak kepada makmum, dan makmum tidak usah baca, cukup baca amin 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 ya sampai akhir daripada kalimat wa inna syarra ma qadaita. Baru fa inna gatati wa yuqra alaika, ini baca masing-masing. Imam dibaca sir yang tadi jahar, kemudian sir makmum juga baca sir dan sampai ada daripada Wassalamualaikum Muhammadin ya, itu sunnah ditambah daripada selawat kepada Nabi ya. Kemudian yusallu salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, dan disunahkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirnya. Jadi setelah waktu ini baca Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam ya, itu sunnah. Kemudian warqul yadaini dan mengangkat kedua tangan padanya, wajahrul bil imami dan membaca jahar bagi imam, wa ta'minul ma'mumi bid'ai dan mengaminkan makmum karena doa, wa yusyariku fi sana'i dan boleh ikut di dalam membaca pujian. Artinya ketika di pertengahan ya. Nah, ini sunnahnya begini, angkat kedua tangan. Kalau seandainya begini, boleh nggak ya? Boleh saja. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak kunut? Orang yang tidak kunut, boleh ikut. Begini. Memang, ya kalau seandainya dia tidak mau baca doa kunut, boleh nggak? Boleh. Cuma jangan sampai berikut itu adalah perbuatan bid'ah. Kalau kita ngikutin orang berbuat bid'ah, kira-kira sholatnya gimana tuh? Ya, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Makanya kalau memang dia udah mau baca Quran, dia udah. Tapi itikadnya tetap itu diperbolehkan gitu. Dia ada orang nggak baca doa kunut, tapi dia punya keyakinan itu perbuatan bid'ah. Masa dia mau jadi makmum? Mau jadi makmum kepada imam yang berbuat bid'ah, itu jadi nyambung ya. Maka kalau saya tidak mau ya nggak masalah ya, tapi jangan katakan bid'ah, karena ini semuanya juga bersumber ada darinya dan hadisnya ya. Ini adalah orang yang belum paham langsung mengatakan ini. Kemudian Wa'isan kunutu yang dalamnya sebab menutaki mandi dan disunahkan membaca doa kunut jika ia tidak mendengar kunutnya imam. Jadi kalau kita sholatnya paling belakang, kemudian imam kedengaran daripada suaranya, maka kita sunat disuruh membaca doa kunut. Nah, yang amin-amin itu orang yang dengar daripada bacaan kunutnya imam. Nah, bagi yang tidak dengar, maka disunahkan membaca seperti apa yang imam baca doa tersebut.
Wajah untuk bisa ilmu aku bagi dinazilati dan kunut di dalam sholat fardu lainnya bila terjadi bencana. Jadi diperbolehkan membaca namanya kunut nazilah di dalam sholat fardu selain sholat subuh. Zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, isya boleh. Karena Nabi Muhammad SAW ketika membaca doa nazilah, apa sebabnya? Karena beliau ketika mengutus beberapa seorang sahabat untuk menemui raja yang dimana tersebut diberikan surat untuk isinya ajakan untuk beriman kepada Allah. Ternyata disiksa, kupingnya ada yang dipotong, gitu. Karena kamu ada yang dibunuh, gitu ya. Dan itu Nabi Muhammad marah ya dengan perilaku si raja tersebut. Ya, akhirnya itu sampai beberapa bulan beliau membaca doa kunut khusus. Nah, sekarang kita sudah kalau ada saudara kita di luar sana mendapatkan musibah sedang dalam keadaan terancam seperti terjadinya Palestina di Gaza. Nah ini sunat kita membaca kunut nazilah, ya. Artinya doa kunut tersebut yang yang menunjukkan daripada supaya kembali ya kepada saudara kita diangkat dan dikembali kepada orang yang menyangnya itu yang negara Israel tersebut. Ini sunnah. Ya. Jadi kemudian selain daripada sholat subuh, maka disunahkan juga membaca doa kunut ketika sholat tarawih akhirnya di terakhir rakaatnya pada bulan Ramadan di pertengahannya. Nah, itu sunnah, ya. Bukan hanya pas sholat subuh saja, tetapi pada sholat tarawih di bulan Ramadan pertengahan, bukan awal, pertengahan. Nah, kalau kita istilahnya kunut, nah ini ya, kunut. Jadi akan kepada sunnah-sunnah ketika kita dalam keadaan tidak. Oleh yang terakhir Ustaz Sallallahu alaihi wasallam itu diaminin kan tidak Ustaz? Yang terakhir itu imam. Ya. Doa itu. Terakhir. Kalau saya semuanya dibaca jahar dan diaminkan. Kalau seandainya tidak diaminin, maka mampu baca masing-masing dan ya. Artinya kalau tidak dijaharkan, ini kalau imamnya lupa atau baca sir, berarti semuanya tetap sunnah baca selawat masing-masing. Imam yang membaca kunut, makmumnya enggak. Dan sebaliknya hati imam membaca kunut, kita terima kunut. Boleh enggak? Boleh. Kita ikutin dia. Ya. Kalau memang jadi kalau kita sholat di Mekah, sholat sunnah, maka dia ketika ijazah itu rakaat terakhir ada lama memberikan kesempatan kepada teman-teman mazhab Imam Syafi'i yang makmumnya membaca kunut. Iya. Meskipun tidak sempurna misalnya, cukup Allahumma bina liman hadai wa bina bina afai wa bina tawai misalnya sampai waktu nasional kemudian turun langsung waktu depan astagfirullahaladzim sama Al-Quran. Nah itu saja. Nah itu tetap dikatakan membaca doa kunut. Ya, imamnya ada baca, tapi kita sudah tetap baca. Ya. Iya, begitu. Kalau di sini imam sudah baca kunut. Iya, makmum mau baca. Ya. Kalau memungkinkan tetap disunahkan. Iya, dapat gitu ya. Akan daripada kita baca kunut, meskipun tadi ini sudah semua yang kita baca ini cuma sedikitnya doang
maafin bima abai wa tawalla bima nawai, dia udah ruku. Ya maka kita menunggu dia selesai ruku, sujud, baru kita ruku dan apa sujud gitu. Ya, meskipun belum selesai, tetap sunnah Islam kita. Ya masalah nanti jangan sampai ketinggalan dengan imam di dalam dua rukun. Gitu ya. Di dalam sholat kan ada sunnah hayat, ada sunnah apa, termasuk di antaranya sunnah doa kunut itu sunnah apa, ya. Kemudian itu bagi mereka yang kalau yang mengerjakan kunut itu kan kita kalau kita rumah harus sawi. Kemudian mereka ada yang tidak mengikuti apa yang kunut itu sholatnya dia bagaimana? Kalau kita kan kalau kita tahu sudah apa, kemudian kita tidak kunut, kita lupa, kita kan harus sawi. Kalau mereka memang yang ada di Indonesia, kemudian dia kalau baca kunut, dia itu termasuk di mana? Sunnah apa? Ya. Kalau begini kan, yang kebaca kunut pun berbeda mazhab ini, berbeda mazhab. Sekarang mazhabnya dia dua kunut itu termasuk sunnah apa? Apa termasuk sunnah atau tidak? Itu masalahnya. Ya, kita perlu ya yang melakukan itu harus tahu satu paham di dalam mazhabnya dia, terutama di dalam ibadah sholat, mana yang wajib rukun, mana yang sunnah, sunnah atas, sunnah haid, atau apa itu dia. Takutnya nih cuma itu bukan doang gitu ya, itu repotnya. Jadi termasuk mereka yang kagak jelas begitu. Ya itu kembali lagi kepada mereka masing-masing sebenarnya ya. Tapi mereka nggak kena sunnah amat gitu enggak? Ya. Tetap kalau menurut kita coba dia daripada sunnah akad gitu ya. Kalau seandainya imam juga baca kunut, mungkin kita makmum tetap disunahkan sujud sahwi. Ya, meskipun dia mengatakan, menurut sujud sahwi misalnya, nggak masalah itu. Yang penting setelah imam salam, kita sunnah sujud sahwi. Kita sunnah sahwi. Karena kita merasa meninggalkan sunnah akad maupun kunut. Doa kunut kan dibaca untuk sholat subuh. Itu selain dari sholat subuh, kunut orang banyak baca, sholat lain bisa ada yang baca. Itu dari sholat nazilah. Boleh. Nazilah kalau ada musibah. Ada sesuatu yang kita niat gitu. Iya, ada musibah bisa. Kemarin Ya, doa musibah ada seperti Palestina, iya. lewat diumumkan gitu. Iya. Masih jelas ya. Sunnah zila. Kalau saya suka dengar itu doa kunut itu ada penambahan doa yang lainnya gimana? Bala-bala. Baik yang Iya. nazilah atau yang rawatib. Tambahan lagi banyak. kira-kira gimana? Boleh enggak gitu? Boleh saja. Nasi. Karena memang banyak riwayat dalam doa kunut ini bukan yang kita hafalin doang, tapi ada riwayat yang lain kalimatnya. Boleh ada yang boleh. Apalagi tadi nasihat itu memang Nabi khususkan daripada doa yang bermasalah. Dan dalam doa kunut itu ada kalimat ini birahmatika salama qadri. Makmum mengaminkan amin. Nah, di situ dilanjutkan baginda tetap diwawudo. Selanjutnya diam. Suaranya Sir. sir. Ya emang begitu. Bagaimana sejarahnya tentang Harus sir. Baru panjang. Baru sejarahnya. Udah pendek suaranya. Ya, ini saya mencoba ya kalau sejarahnya ini kembali kepada ilmu asmaul urut jadinya ya asmaul urut ya yang kita tahu Nabi baca jahar itu pas bagian Baginda dari awal sampai Baginda Syaroma setelah itu beliau diam ya diam kemudian dibacanya dengan sir ya tapi Ini terusannya. misalnya sir
sujud sahwi itu asalnya hukumnya sunnah, bisa menjadi wajib kalau makmum mendapati imam dalam keadaan sujud sahwi, maka wajib makmum ikuti. Asal sunnah, ya. Tidak sujud sahwi boleh nggak? Boleh saja. Kita tinggalkan dulu, boleh nggak? Ya boleh saja. Sengaja atau sengaja tanpa sujud sahwi, boleh nggak? Ya boleh. Orang ini sunnah kok, gitu ya. Ini sunnah. Tasawuf awal sunnah. Kemudian kita sengaja terus awal, udah langsung diri, boleh nggak? Ya boleh. Cuman di dalam pendapat mazhab kita di situ ada cacat sholat kita jadinya. Nah, cara menutup cacat tersebut bagaimana? Dengan cara sujud sahwi, gitu ya. Kalau itu sah, ya sah. Cuman kan ada cacat, maksudnya kita mau kita beli barang ada cacatnya, masih kayaknya yang mulus, gitu. Makanya dengan kambel dengan sujud sahwi. Satu lagi tadi menyambung tadi bisa menegaskan yang penting hati kita yang tidak tadi ya artinya melatih itu tidak membidahkan. Iya. Artinya dia seperti itu artinya itu sudah dimaafkan. Artinya kita tidak menyalahkan atau membidahkan orang. Iya. Jadi ini bagi teman-teman kita yang tidak mengatakan sunnah dulu pada sholat subuh, ya silakan saja. Dia tidak mau melakukan sholat dulu, ya. Cuma jangan sampai mengatakan bid'ah. Ya, kalau bid'ah kan perbuatan yang Nabi tidak pernah berbuat, gitu kan. Ya. Kemudian, tapi kalau kita ngada-ngada di dalam ibadah misalnya, ya maka itu tertolak daripada ibadah tersebut. Jadi masalahnya mereka ngikutin imam memakai kunut, kemudian dia menyampaikan kunut di hatinya ketika kau itu bid'ah, nanti bisa nggak sah juga sholatnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya mereka itu macamnya dia, menurut saya cuma nggak ada kunut di sini, tapi tidak boleh membid'ahkan, artinya tidak boleh menyalahkan kita masalah ya sah sebenarnya sah. Ketika dia tidak kunut, kemudian imam kunut, sangat sah saja. Ya, kita artinya perkara yang itu kan jadi sensitif ya masalah masalah soli atau yang kemudian itu kan kadang-kadang di masyarakat ya mungkin kami mah awam gitu saja mungkin bagi mereka yang pengetahuan itu mungkin jadi biasa mungkin kita kadang-kadang jadi sumber perbedaan atau cari ke bawah satu yang menjadi ya kan di masyarakat sensitif gitu bawah satu beda sedikit beda semuanya ya ya makanya itu yang apa namanya ya seseorang yang sebenarnya paham dalam ilmu fikih ya di antara perbandingan bermacam ini telah terjadi yang riwayat Imam Ahmad bertamu kepada Imam Syafi'i. Nah, ketika itu beliau Imam Ahmad memang tidak berpendapat kunut di dalam sholat subuh. Ya. Imam Syafi'i berpendapat sunnah kunut. Tetapi Imam Ahmad mengikuti di dalam tata cara sholatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau penghormatan satu sama lain. Nah itu kalau orang yang paham, karena orang yang pemahaman yang kurang, budaya seperti hukumnya, padahal dengan perbedaan pendapat itu semuanya menjadi keberkahan sebenarnya, tidak menjadi permasalahan. Itu kadang ustadznya juga nih yang ngasih pemahaman yang apa, yang kalau begini mau begini itu kasihan benar ya dari masyarakat gitu ya. Karena ya saya juga sering mendapati sholat jamaah subuh satu di aja dengan ibunya dengan orang-orang ini. Ya. Kemudian ya tetap aja betul ya jangan sampai untuk ini dikatakan sebagai bid'ah misalnya ya. Jadi kayak tidak nyambung. Kalau misalnya kita mau itu biasa dan tidak ada masalah ya. Karena ini perkara sunnah. Memang harus belajar sebenarnya. Mereka itu ada mau paham juga. Saya mendapat